yang menggunakan kop untuk pribadi, lalu ngomong soal anggaran tanpa menghitung anggaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi lagi. Semua harus langsung. Istilah saya, kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, maka kabinet ini harus belajar, bekerja, dan bernarasi. Halo, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Konten kali ini kita akan membahas tentang televisi tabung merek Sony dengan model KV-G51P1. TV ini diproduksi di sekitar tahun 91-an, dibuat oleh sebuah perusahaan yang berasal dari negeri Jepang, Sony Corporation, dan TV ini memiliki tabung dengan jenis Trinitron. Trinitron adalah nama merek Sony untuk bagian CRT atau cathode ray tube berbasis kisi-kisi bukaan yang digunakan dalam perangkat televisi dan monitor komputer. Salah satu sistem televisi pertama yang memasuki pasar sejak tahun 1950-an. Peningkatan teknologi dasar yang konstan dan perhatian terhadap kualitas keseluruhan memungkinkan Sony untuk mengenakan biaya premium untuk perangkat Trinitron hingga tahun 1990-an. Perlindungan paten pada desain dasar Trinitron berakhir pada tahun 1996 dan dengan cepat menghadapi sejumlah pesaing dengan harga yang jauh lebih rendah. Nama Trinitron berasal dari kata Trinity yang berarti penyatuan tiga dan tron dari tabung elektron. Berdasarkan cara Trinitron menggabungkan tiga senjata elektron terpisah dari desain CRT lain menjadi satu. Sony memasuki pasar televisi pada tahun 1960 dengan TV 8301 hitam putih, televisi transistor pertama yang tidak memiliki proyeksi. Kombinasi beberapa faktor termasuk ukuran layarnya yang kecil membatasi penjualannya ke pasar khusus. Teknisi Sony telah mempelajari pasar warna, tetapi situasi di Jepang bahkan lebih buruk daripada Amerika Serikat. Mereka hanya menjual 300 dari 9 juta perangkat yang terjual tahun itu. Namun pada tahun 1961, dealer bertanya kepada departemen penjualan Sony kapan perangkat warna akan tersedia, dan departemen penjualan memberikan tekanan pada bagian teknik. Masaru Ibuka, presiden dan salah satu pendiri Sony, dengan tegas menolak untuk mengembangkan sistem berdasarkan desain topeng bayangan RCA yang menurutnya secara teknis kurang memadai. Dia bersikeras untuk mengembangkan solusi yang unik. Pada tahun 1961, delegasi Sony mengunjungi pameran dagang IEEE di New York City, termasuk Ibuka, Akio Morita, salah satu pendiri Sony lainnya, dan Nobutoshi Kihara yang sedang mempromosikan perekam pita video rumahan CV2000 miliknya yang baru. Ini adalah perjalanan pertama Kihara ke luar negeri dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berkeliling di lantai perdagangan, di mana ia menemukan stand kecil di dekat perusahaan kecil autometrik. Mereka sedang mendemonstrasikan jenis baru televisi berwarna berdasarkan tabung kromatron yang menggunakan satu senjata elektron dan kisi-kisi vertikal dari kabel tipis bermuatan listrik, bukan topeng bayangan. Gambar yang dihasilkan jauh lebih terang daripada apapun yang dapat dihasilkan oleh desain RCA dan tidak memiliki masalah konvergensi yang memerlukan penyesuaian konstan. Ia segera membawa Morita dan Ibuka untuk melihat desainnya dan Morita tertarik saat itu juga. Pada musim gugur tahun 1966, Ibuka akhirnya menyerah dan mengumumkan bahwa ia akan secara pribadi memimpin pencarian pengganti kromatron. Susumu Yoshida dikirim ke AS untuk mencari lisensi potensial dan terkesan dengan peningkatan yang telah dilakukan RCA dalam kecerahan keseluruhan dengan memperkenalkan pospor tanah jarang baru di layar.
Ia juga melihat desain Portacolor General Electric menggunakan 3 senjata dalam satu baris, bukan segitiga, yang memungkinkan sebagian besar layar menyala. Laporannya menjadi penyebab kekhawatiran di Jepang, di mana tampaknya Sony semakin tertinggal jauh di belakang desain AS. Mereka mungkin terpaksa melisensikan sistem topeng bayangan jika mereka ingin tetap kompetitif. Ibuka tidak mau menyerah sepenuhnya dan meminta 30 teknisinya mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk melihat apakah mereka dapat menghasilkan desain mereka sendiri. Pada satu titik, Yoshida bertanya kepada Senri Miyaoka apakah pengaturan senjata inline yang digunakan oleh GE dapat digantikan oleh senjata tunggal dengan 3 katoda. Ini akan lebih sulit dibuat, tetapi biayanya akan lebih rendah dalam jangka panjang. Miyaoka membuat prototipe dan tercengang melihat beberapa baik kerjanya, meskipun ada masalah pemfokusan. Kemudian pada minggu itu, pada hari Sabtu, Miyaoka dipanggil ke kantor Ibuka saat ia mencoba meninggalkan kantor untuk menghadiri latihan cello mingguannya. Yoshida baru saja memberitahu Ibuka tentang keberhasilannya, dan keduanya bertanya kepada Miyaoka apakah mereka benar-benar dapat mengembangkan senjata itu menjadi produk yang dapat digunakan. Miyaoka yang ingin pergi menjawab iya, minta diri dan pergi. Senin berikutnya, Ibuka mengumumkan bahwa Sony akan mengembangkan tabung televisi berwarna baru berdasarkan prototipe Miyaoka. Pada bulan Februari 1967, masalah pemfokusan telah terpecahkan, dan karena hanya ada satu senjata, pemfokusan dicapai dengan magnet permanen, bukan kumparan, dan tidak memerlukan penyesuaian manual setelah pembuatan. Selama pengembangan, teknisi Sony Akio Ogoshi memperkenalkan modifikasi lain. Sistem GE memperbaiki topeng bayangan RCA dengan mengganti lubang bundar kecil dengan persegi panjang yang sedikit lebih besar. Karena senjatanya sejajar, elektronnya akan mendarat di 3 bidang persegi panjang, bukan 3 titik yang lebih kecil, sehingga area yang diterangi menjadi 2 kali lipat. Ogoshi mengusulkan untuk melepas topeng sepenuhnya dan menggantinya dengan serangkaian slot vertikal yang menerangi seluruh layar. Meskipun ini mengharuskan senjata untuk disejajarkan dengan sangat hati-hati dengan fosfor pada tabung untuk memastikannya mengenai warna yang tepat. Dengan tabung baru Miyaoka, ini tampaknya memungkinkan. Dalam praktiknya, ini terbukti mudah dibuat tetapi sulit ditempatkan di dalam tabung. Kabel halus secara mekanis lemah dan cenderung bergerak saat tabung terbentur, sehingga menghasilkan perubahan warna pada layar. Masalah ini dipecahkan dengan menjalankan beberapa kabel tungsten halus melintasi kisi-kisi secara horizontal untuk menjaga kabel vertikal kisi-kisi tetap di tempatnya. Kombinasi senjata elektron 3 dalam 1 dan penggantian topeng bayangan dengan kisi-kisi aperture menghasilkan produk yang unik dan mudah dipatenkan. Meskipun trinitron dan chromatron tidak memiliki teknologi yang sama, senjata elektron tunggal yang digunakan bersama telah menyebabkan banyak klaim keliru bahwa keduanya sangat mirip atau sama. Paten Sony untuk layar trinitron berakhir pada tahun 1996 setelah 20 tahun. Setelah paten trinitron milik Sony berakhir, produsen seperti Mitsubishi yang produksi monitornya kini menjadi bagian dari NEC Display Solution bebas menggunakan desain trinitron untuk lini produk mereka sendiri tanpa lisensi dari Sony, meskipun mereka tidak dapat menggunakan nama trinitron. Misalnya produk Mitsubishi disebut Diamontron. Hingga taraf tertentu nama trinitron menjadi istilah umum yang merujuk pada perangkat sejenis apapun. Sony akhirnya menghentikan produksi trinitron di Jepang pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Sony mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memasarkan atau menjual trinitron di Amerika Serikat atau Kanada, tetapi akan terus menjual trinitron di Tiongkok, India, dan wilayah Amerika Selatan menggunakan tabung yang dikirim dari pabrik mereka di Singapura. Produksi di Singapura akhirnya berakhir pada akhir Maret 2008, hanya beberapa bulan setelah mengakhiri produksi sistem proyeksi belakang mereka. 2
jalur produksi pabrik kemudian kembali beroperasi untuk memasok pasar profesional. 280 juta tabung Trinitron dibuat. Pada puncaknya 20 juta tabung diproduksi setiap tahunnya. Baik, kita langsung saja bongkar TV Sony Trinitron model KV G51P1-nya. Panel depan nampak ada soket video audio input, kemudian switch, color system, select, bilingual, kemudian manual program, auto program, indikator standby, dan wake up. Panel bagian atas terdapat switch TV video, volume, dan switch pilihan program. Nampak ada retak di bagian frame casing bagian atas, kanan dan kiri. Bagian belakang unit seperti ini, ciri khas dari TV Sony ada tulisan Sony. Di bagian frame bawahnya ada input audio video, kemudian ada monitor dan juga antena soket input. Cover belakang TV sudah kita buka, nampak bentuk dari tabung TV Sony Trinitron, bentuknya seperti ini. Leher tabung agak panjang, kemudian nampak juga deflection yoke dan magnet puritasnya. Di bagian pangkal tabung terdapat PCB penguat video yang berfungsi untuk menguatkan sinyal prominan RGB atau red, green, blue yang akan ditembakkan oleh katoda tabung. PCB dan komponen utamanya seperti ini. Sebagian heatsink yang terbuat dari logam besi sudah berkarat. Nampak soket video audio input serta monitor output, kemudian soket antena tuner untuk siaran TV, trafo playback yang terhubung dengan anoda dari tabung televisi terbuat dari bahan yang sangat berkualitas. Kop karet penutup sambungan kabel tegangan tinggi atau high voltage playback ke anoda tabung layar TV, IC PWM regulator dan IC penguat output vertikal, nomor seri tabung layar merek Sony dengan jenis Trinitron, gulungan deflection yoke dengan 4 pin input untuk vertikal dan horizontal. Diukur secara diagonal, layar terukur 21 inci. Untuk pemula diharapkan berhati-hati, pergunakan atau perhatikan faktor keselamatan kerja karena terdapat tegangan ekstra tinggi. Semua komponen dalam unit TV ini masih original, belum ada pergantian atau belum mengalami perbaikan. IC 601 STRS 6707 offline switching regulator 12 ampere 8,5 volt. IC 551 LA7830 vertical deflection output, T851 playback transformer dengan kode NX strip 1742/M. Pada trafo playback terdapat dua pengaturan, diantaranya pengaturan screen dan pengaturan fokus. Key 802 transistor D2499 horizontal output amplifier. IC 300 TDA 8375A bus control economy PAL or NTSC and NTSC TV processor. IC 521 PQ09 RE11 regulator tegangan 9 volt. Key 821 2SD 2061 transistor penguat pengaturan pin fusion.
IC 602 SE115 error amplifier 115 volt. C609 100 mikrofarad 160 volt B+ filter kapasitor. C876 33 mikrofarad 160 volt B+ kedua filter kapasitor. C861 33 mikrofarad 250 volt video output filter kapasitor. IC program terlindungi atau terbungkus dengan logam pelindung. Untuk mengetahui tipe IC-nya, kita bongkar terlebih dahulu pelindung logamnya. IC 001 CXP 85116B CMOS 8 bit single chip microcomputer. IC 003 24C04 EEPROM 4 kilobit. IC 203 TA8248K audio power amplifier. Ki 704 705 706 transistor C2611 video output amplifier. C604 330 mikrofarad 400 volt filter kapasitor untuk tegangan 300 volt primer regulator. IC 1211 NJM 2234 3 input video switch selecting one of 3 input video or audio signals. IC 801 LM4558 op-amp pengatur atau drive amplifier Pinchushion. IC 351 TDA 4665T baseband delay line. Tuner penerima siaran TV dengan kode BT strip AG401 original buatan Sony. S601 adalah saklar tegangan utama asli buatan Omron. F601 adalah sikring tegangan input utama dengan nilai 3,15 ampere. Ini adalah kaki dari tabung trinitron dengan jumlah pin 9 ditambah 2 pin fokus. Ini adalah soket audio video pada panel depan, bentuk switch dari tombol volume dan juga program seperti ini. Ada indikator untuk standby dan wake up, kemudian juga sensor untuk remote. Baik, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi elektrolit kapasitor. Kita periksa biasanya nilai kapasitas dan nilai ESR-nya berubah, terutama untuk kapasitor yang berada di sekitar pendingin atau berada di lingkungan yang bersuhu tinggi. Ada sejumlah 5 buah elektrolit kapasitor yang nilainya sudah berubah atau menurun, dan juga nilai ESR yang sangat tinggi ditemukan di bagian vertical output dan Pinchushion output. Perlu dilakukan solder ulang pada kaki playback dan juga kaki IC 300 TDA 8375A dikarenakan kondisi solderan yang sudah retak. Diperlukan ketelitian dalam resolder IC 300 TDA 8375A karena spasi antar kaki sangat sempit, sehingga diperlukan ketelitian cek ulang agar tidak ada hubung singkat antar kaki. Pin playback T851 ada sejumlah 10 pin.
solderan yang retak pada kaki-kaki IC 300 dan kaki atau pin playback sudah kita solder ulang. Kemudian langkah selanjutnya bersihkan sisa flux atau kotoran solder dengan menggunakan thinner pembersih dan sikat menggunakan sikat nilon. Bersihkan juga kaki dari IC CXP 85116B. PCB utama sudah kita bersihkan, terutama untuk lapisan bawah. Nampak sekarang kondisi dari lapisan bawah PCB sangat bersih. Kondisi tabung masih segar, nampak ada 3 buah magnet. Itu jangan sampai terganggu karena merupakan koreksi yang telah dilakukan di pabrik untuk memperbaiki atau menyempurnakan kondisi dari konvergensi dan magnet puritas. Ini adalah lilitan atau gulungan penghilang gaussing yang diakibatkan oleh magnet liar yang ada di sekitar televisi terhubung ke komponen PTC yang terdapat pada PCB utama. Sistem suara terdiri dari 2 buah speaker atau 2-way speaker, diantaranya ada satu speaker berimpedansi 8 ohm 5 watt, kemudian juga satu buah tweeter. Speaker pull ring dengan impedansi 8 ohm 5 watt, produk asli dari Sony. Penempatan tweeter berada di sebelah kiri casing unit TV, terdapat 2 buah sekrup. Bentuk membran tweeternya seperti ini. Pengait tutup tombol preset rusak sehingga laci tidak bisa terkunci. Tambahkan lem tembak pada pengait bagian dalam sehingga laci bisa kembali terkunci. Selanjutnya kita bersihkan semua bagian casing, baik bagian depan ataupun juga bagian tutup belakang. Semua bagian casing sudah kita bersihkan. Lanjut dengan pemasangan mesin TV ke tempatnya. Bersihkan lubang anoda pada tabung layar TV dengan menggunakan lap dan dibasahi dengan air. Tidak lupa juga dengan karet kop sambungan kabel playback tegangan tingginya kita bersihkan dengan sedikit air. Instalasi mesin TV sudah selesai. Kabel tegangan tinggi dari playback ke anoda tabung juga sudah terpasang. Rapihkan semua pengkabelan dengan pengikat kabel bawaan TV ini.
Bagian yang retak pada casing bagian depan TV sudah kita tambal dengan menggunakan lem plastik steel. Kita coba nyalakan TV-nya. Ya, indikator sekilas tadi sudah nampak berwarna merah menyala. Nomor channel sudah muncul dan raster pun muncul. Tombol volume masih normal. Tombol pengatur program channel juga masih normal. Beri masukan sinyal audio video dari output STB DPB T2 atau penerima siaran TV digital. Pindahkan fungsi TV AP ke AP mode. Ya, siaran TV digital sudah muncul di layar. Begitupun juga dengan suaranya masih terdengar normal. Yang menggunakan kop untuk pribadi, lalu ngomong soal anggaran tanpa menghitung anggaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi lagi. Semua harus langsung. Istilah saya, kalau dulu Pak Jokowi bilang kerja, maka kabinet ini harus belajar, bekerja, dan bernarasi. Yakupi ABC. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka, silakan subscribe, like, share, dan komentar.